Sementara itu, pemerintah Kota Semarang mengumumkan 12 pasien COVID-19 di wilayah Kota Semarang telah sembuh. Dengan begitu, pasien sembuh di Semarang hingga kemarin berjumlah 39 orang. Selain 39 pasien yang sudah dinyatakan sembuh melalui pengecekan swab test, Dinkes Kota Semarang mengungkapkan ada 28 pasien yang sudah menunjukkan perbaikan klinis dan menunggu hasil tes terbaru. Dan melalui sambungan Skype sudah bersama kita Wali Kota Semarang, Bapak Hendrar Priyadi. Selamat siang, Pak Hendrar. Selamat siang, Mas. Ya, Pak, ini sebelumnya kami turut bergembira dan juga menyampaikan selamat atas kabar sukses Semarang yang mencatatkan jumlah kesembuhan tertinggi pada Rabu lalu, yaitu 12 orang. Ini bisa dibagikan, Bapak, apa resep sukses untuk menangani pasien corona di Semarang? Ya, terima kasih support dan dukungan untuk teman-teman medis di Kota Semarang. Mas Rizky, perlu kami sampaikan, Rabu kemarin ada tambahan 12 pasien COVID yang sembuh. Jadi total hari ini ada 39 pasien yang sembuh. Saya pernah ajak diskusi kawan-kawan di wilayah medis ini, apa sih yang kemudian di minggu terakhir, terutama 2 minggu ini, cukup banyak pasien yang bisa sembuh. Saya rasa kalau secara medis hampir sama dilakukan oleh semua rumah sakit yang ada di Indonesia. Tapi sebagai sebuah informasi dari hasil diskusi ini, mereka mengatakan ada komunikasi secara intensif kepada pasien, terutama melibatkan psikolog untuk bisa mampu membangkitkan semangat buat para pasien itu untuk bisa segera sembuh. Selain itu, mereka diajak untuk melakukan aktivitas bersama-sama seperti senam pagi atau di salah satu rumah sakit bahkan mewajibkan untuk berjemur pada jam 10 dan seterusnya, yang membuat hati dan jiwa mereka bisa menjadi lebih tenang dan semangat. Saya rasa itu adalah poin yang cukup menarik yang bisa ditularkan kepada beberapa teman medis yang sedang melakukan penanganan COVID-19 ini. Iya, baik. Jadi bisa dibilang ini ada bantuan untuk kesehatan kesehatan pikiran gitu ya, Pak, untuk bisa membantu pasien ini bisa lebih cepat sembuh gitu ya. Ya. Oke, baik. Kemudian, Pak, ini kan di samping kabar gembira jumlah pasien sembuh. Halo? Siang, Pak Hendrar, masih bisa mendengar suara saya, Pak? Bisa, Mas. Oke, baik. Jadi Pak Hendrar, ini kan di samping kabar gembira jumlah pasien sembuh, ada juga kabar ironis, Bapak, tentang 46 tenaga medis yang terjangkit di RS Karyadi. Ini bagaimana Bapak menanggapi anomali ini? Ya, ini memang kami terhadap situasi COVID di Semarang. Karena sampai hari ini pun trennya belum menunjukkan hasil yang menggembirakan di tanggal 14 Maret. Update hari ini 122 pasien yang positif COVID-19 di semua rumah sakit Kota Semarang, ada 14 rumah sakit rujukan, kemudian ada 191 PDP atau pasien dalam pengawasan, dan ada 582 ODP. Ada informasi untuk 46 kawan-kawan Karyadi yang hari ini dinyatakan positif. Kami juga sudah lakukan koordinasi dengan Pak Gubernur maupun dengan Rumah Sakit Karyadi. Beberapa memang ditempatkan di hotel milik pemerintah provinsi dan beberapa juga ditempatkan di rumah dinas, di aula rumah dinas Wali Kota Semarang yang hari ini sudah berubah fungsi menjadi tempat karantina untuk 96 kamar. Ya, kemudian Pak Hendrar, ini kan di beberapa daerah seperti di Jawa Timur dan juga Jawa Barat sudah memberikan insentif bagi para tenaga medis yang menangani corona. Kalau di Semarang sendiri seperti apa, Pak? Adakah insentif tertentu untuk para tenaga medis? Dengan keterbatasan pengelolaan keuangan yang ada hari ini, kami hanya menyampaikan kepada teman-teman di dinas bahwa semua pos pengeluaran untuk kepentingan COVID-19 harus mampu disupport oleh APBD. Jadi dari mulai APD, mulai dari masker, mulai dari makan minum mereka, termasuk gaji dan tunjangan penghasilan pegawai, saya minta tidak boleh dikurangi. Saya rasa ini penting karena tugas mereka sangat berat sekali. Tugas mereka ada di salah satu
garda atau benteng terakhir seseorang sebelum dia kemudian mampu bertahan hidup, maka kita akan dukung dan support sepenuhnya untuk kawan-kawan medis yang ada di Kota Semarang ini. Pak Hendrar, kemudian juga yang menjadi masalah untuk menyembuhkan para pasien yang terkena corona ini adalah terbatasnya jumlah APD. Untuk di Semarang sendiri seperti apa, Pak, jumlah APD di sana? Ya di minggu-minggu awal seperti itu, tapi alhamdulillah kreativitas yang dilakukan oleh masing-masing, ada dari tempat kami, Balai Latihan Kerja membuat APD, ada beberapa perusahaan garment juga melakukan hal seperti itu, beberapa desainer di Kota Semarang juga memulai merubah menjadi membuat APD, artinya hal-hal itu mampu tercukupi dengan kreativitas masing-masing atau apa yang terjadi di Kota Semarang. Dan perkembangan ke depan ini saya rasa semuanya juga sudah siap, termasuk dukungan dari pemerintah pusat, provinsi terkait dengan APD maupun masker yang ada. Ya, kemudian Bapak, ini terakhir ini kan sudah banyak daerah yang mengajukan untuk PSBB. Untuk Kota Semarang sendiri sudah ada rencana Bapak untuk mengajukan PSBB? Masih kita diskusikan secara intensif sama Bapak Gubernur, Mas Ganjar. Saya berharap bahwa pemberlakuan PSBB itu semuanya dihitung secara cermat, terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Semarang atau hinterlandnya juga mungkin akan kita koordinasikan dengan Pak Gubernur. Kalau sampai sejauh ini belum ada keputusan ataupun pengajuan PSBB, kami pun masih menjalankan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, Mas Rizky. Baik, Pak Hendrar Priyadi, Wali Kota Semarang, terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia dan tentunya semoga lebih banyak pasien yang sembuh di sana dan tadi tipsnya bisa diaplikasikan di seluruh rumah sakit di Indonesia. Terima kasih.